Salam sehat, Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Kanisius Bharata Karanganyar. Secara khusus, saya membuat video ini untuk menyampaikan hal-hal terkait laporan sekolah kepada Yayasan Kanisius Cabang Surakarta. Kami ingin menginformasikan ini agar nanti semua rangkaian itu dapat berjalan dengan baik, karena apa yang saya laporkan tentu nanti berasalnya dari Bapak Ibu semua, bukan dari hasil karangan saya pribadi. Jadi saya hanya akan melihat atau bisa melaporkan ketika Bapak Ibu memberikan data kepada kami. Lalu apa saja yang diminta Yayasan Kanisius Cabang Surakarta kepada seluruh sekolah di bawah naungan Yayasan Kanisius Cabang Surakarta? Saya akan coba menampilkan ini surat edaran atau surat edaran dari Yayasan Kanisius Cabang Surakarta. Saya coba share screen-kan. Nah, ini Bapak Ibu. Laporan pelaksanaan pekerjaan guru dan kepala sekolah. Ini judulnya, tapi yang di dalamnya itu berbeda. Kita tidak sama plek dengan ini karena memang kita tidak mengikuti program yayasan. Jadi dari seluruh sekolah hanya kita sendiri yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kita sudah memulai PJJ lebih awal dan kami tidak tidak mau membuang begitu saja misalkan jurnal yang online yang selama ini sudah kita buat dan beberapa hal lain yang sudah berjalan. Jadi kita meneruskan apa yang sudah kita buat dan menyesuaikan dengan yayasan. Yang pertama, untuk laporan guru, hal yang perlu dilaporkan oleh setiap guru kelas atau guru mata pelajaran. Yang perlu dilaporkan ini adalah bukti digital mengajar, berupa screenshot dan media belajar daring dan digunakan untuk mengajar. Kemudian materi pelajaran dan daftar presensi. Nah, hal ini, 3 poin ini sudah ada di jurnal mengajar Bapak Ibu. Bukti digital mengajar itu nanti yang secara sistemnya dari kurikulum nanti akan men-screenshot Google Classroom Bapak Ibu. Jadi itu halaman tugas kelas itu nanti akan di-screenshot dari bidang kurikulum itu sebagai bukti digital Bapak Ibu mengajar. Jadi jangan lupa walaupun nanti Bapak Ibu mengajak Zoom, silakan itu juga diinfokan di classroom-nya. Jadi nanti akan terlacak bahwa tanggal sekian Bapak Ibu Zoom, tanggal sekian Bapak Ibu menggunakan varian 2 dan varian 4. Jadi semua aktivitas Bapak Ibu silahkan didokumentasikan di Google Classroom masing-masing. Materi pelajaran ini juga sudah ada di jurnal mengajar Bapak Ibu. Jadi mohon ketika Bapak Ibu mengisi jurnal, isilah semua kolom itu dengan tepat dan sesuai. Nah, ketika materi pelajaran Bapak Ibu menggunakan video, silahkan yang dikopikan ke sana atau dituliskan ke sana adalah link untuk melihat video atau materi pelajaran Bapak Ibu, bukan link untuk classroom-nya, mohon ini diperhatikan. Jadi yang dimasukkan ke sana adalah link yang ketika diklik itu akan membuka materi yang Bapak Ibu berikan. Daftar presensi itu juga sudah ada di laman jurnal. Jadi jurnal kita sudah ada. Nah, kalau kita mengikuti yayasan, nanti kita suruh buat folder di Google Drive dengan mengulang lagi mengisikan yang ada di jurnal itu. Sedangkan jurnal itu juga menjadi kebutuhan kita dan juga itu menurut kami lebih praktis. Kemudian presensi pun, nah presensi kita juga sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah memiliki halaman presensi sendiri. Hanya tinggal butuh sosialisasi lagi untuk siswa baru agar nanti tidak salah mapel atau tidak salah hari. Atau kalau memang nanti dari bidang kurikulum sudah bisa memastikan jadwalnya ini tidak berubah satu semester ini, mungkin untuk kemudahan penggunaan atau pengisian jadwal nanti anak-anak sudah disediakan. Seperti yang sudah pernah kita alami bersama, jadi misalkan agama itu hanya terjadi hari Kamis misalkan. Jadi ketika anak presensi mengisikan nama, kelas, memilih mata pelajaran,
maka pilihan hari di bawah itu ya hanya hari Kamis. Nah, saat ini kan belum, karena memang kita masih membuat harinya itu semua sama Senin sampai Sabtu, mengingat nanti masih ada kemungkinan perubahan jadwal. Nah, presensi sudah kita miliki dan itu sudah real time. Kemudian kepala sekolah, apa yang dilampirkan di sana? Ada laporan evaluasi KBM guru, ada tupoksi kepala sekolah, ada laporan evaluasi kerja karyawan, ada bukti kerja harian. Nah, ini yang dilaporkan kepala sekolah. Nah, poin A, evaluasi KBM ini saya bisa membuat selama jurnal Bapak Ibu terisi. Nah, agar ini bisa berjalan, jadi mohon Bapak Ibu secara rutin mengisi jurnalnya, agar saya selaku kepala sekolah nanti dapat memberikan evaluasi, memberikan feedback kepada Bapak Ibu. Untuk tupoksi, itu nanti kaitannya dengan semua bidang, baik kesiswaan, kurikulum, sarpras, humas, iduka, itu masuk di sana. Kemudian laporan evaluasi kerja karyawan, ini tentang jurnal kegiatan harian dari, kalau di SMK Barta berarti dari jurnal dari Ibu Rina dan Pak Pur, itu yang perlu kami laporkan dan perlu kami evaluasi. Kemudian bukti digital kerja harian dari kepala sekolah. Jadi ada 4 ini. 4 ini, 1 tergantung dari jurnal Bapak Ibu, 2 ini nanti juga berangkat dari program kerja masing-masing bidang. Nah, selama nanti program itu tidak ada, saya juga tidak bisa melaporkan apapun. Kemudian laporan evaluasi kerja karyawan, ini juga berkaitan dengan jurnal harian dari Bu Rina dan Pak Pur. Kemudian bukti digital kerja harian, ini jurnal saya. Jadi saya tidak mengisi jurnal yang kemarin dibuat oleh Ibu Tias bersama Bapak Ibu semua, karena jurnal saya nanti yang sudah saya linkkan dengan semua file ini tadi, permintaan ini tadi. Jadi saya membuat file sendiri. Dan untuk Bapak Ibu guru, silahkan tetap diteruskan, itu file yang dibuat mengisi jurnal hariannya, karena itu nanti akan tetap diminta. Nah, ini yang terkait dengan tupoksi tadi, ada banyak hal. Kemudian evaluasi pembelajaran daring. Nah, ini jurnal Bapak Ibu nanti akan ditambah 3 kolom. Catatan dari kepala sekolah, catatan dari pengawas, dan catatan dari Romo Yosef. Ada 3. Jadi nanti jurnal Bapak Ibu itu akan dikomentari langsung, akan diberi masukan langsung oleh pengawas dan juga dari Romo Yosef. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga dalam pembuatan dan penulisannya mohon benar-benar dicermati, karena untuk saat ini semua itu real time. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan mengisi hari ini Sabtu 7 Agustus 2021 pelajaran pemrograman dasar, untuk materi belum dituliskan, untuk jumlah siswa belum dituliskan, nah itu nanti akan menimbulkan pertanyaan. Jadi mohon dibuat secara penuh ketika Bapak sudah mengajar. Lalu mengenai laporan dan kegiatan tata usaha dan terjaga, nah, seperti ini permintaan yayasan. Ini tujuannya ada seperti ini. Nah, inilah format yang diminta oleh yayasan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita tidak mengikuti secara penuh program yayasan itu, namun apa yang harus kita laporkan juga tetap sesuai dengan permintaan sana. Oleh karena itu, saya sudah membuat lamannya seperti ini. Ini yang akan saya laporkan, jadi Bapak Ibu juga biar tahu yang saya laporkan nanti itu apa. Ini saya buat lamannya sudah pembaharuan karena memang belum semua baru. Yang pertama, nanti evaluasi KBM guru. Ketika saya klik, ini nanti akan masuk ke jurnal, tapi bukan jurnal yang Bapak Ibu isi. Kami sudah membuat cloningnya. Nah, seperti ini. Nanti di sebelah kanan itu nanti akan ada catatan khusus dari kepala sekolah, catatan khusus dari Romo Yosef, dari pengawas dan dari Romo Yosef. Ini nanti informasi yang saya terima dari frater, itu nanti beliau akan mengecek satu-satu. Jadi YouTube, misalkan seperti ini, saya akan diklik.
kemudian akan dilihat videonya. Sana dia akan dilihat videonya. Langsung saja, sebelum kita belajar lebih jauh tentang desain grafis, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari desain grafis. Videonya ini menurut beliau itu baik, kreatif, sangat kreatif, atau kurang kreatif, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilaporkan, dan ini Bapak Ibu, ini mengambil dari jurnal Bapak Ibu semua. Ini jadi bukan, ini sekali lagi ini bukan hanya permintaan kami, tapi memang ini permintaan khusus dari Yayasan Kanisius Cabang Surakarta. Kemudian tupoksi kepala sekolah, ini nanti isinya memang belum ada, belum saya perbarui. Ini nanti isinya rencana, program, dan juga kegiatan dari 4 bidang. Evaluasi kerja karyawan, ini juga saya ambil dari jurnal Burina. Ini belum saya tata, tapi ini isinya ini mengambil dari jurnalnya Burina. Bahkan ketika nanti saya misalkan tak hapus, misalkan ini mau tak hapus satu, yang terjadi adalah atau misalnya saya tambahkan di sini. Nah, saya nambahkan satu, semua hilang. Karena apa? Saya tidak punya hak untuk mengubah isian di dalamnya, dan saya hanya bisa untuk mengisi di sini. Pengawas nanti juga hanya bisa mengisi di sini, kamu riset hanya mengisi di sini. Jadi ketika saya misalnya bisa kenal satu sama lain misalnya, lalu saya mau mengubah apa iya misalnya, apa yang terjadi? Hilang semua. Nah, jadi ini ya bukan untuk security sih, tapi agar memang ya nanti para pengawas ya memang hanya mengisi sesuai porsinya. Yang apa yang terjadi di sini biar tetap original, tidak berubah. Itu yang kami harapkan. Jadi memang kalau nanti ini ada pengeditan gitu, hilang semua, tidak bisa. Itu ini yang tentang jurnal karyawan. Ada laporan. Sementara ini yang saya isikan, nanti ini ada laporan ini kegiatan kepala sekolah, nanti sama, nanti saya juga akan ada catatan dari pengawas dan dari Romo Yosef. Dan bidang kurikulum, ini saat ini yang sudah bisa dilihat secara full adalah jurnal bulan Juli. Nah, ini jurnal bulan Juli bisa dilihat. Nah, ini jurnal bulan Julinya. Kemudian rekap classroom. Nah, Bapak Ibu sudah terbantu oleh Butias. Ini Butias yang akan perlu tenaga tambahan di sini karena apa? Dia akan men-screenshot per minggu. Jadi Bu Nana tanggal 15 Juli memposting ini. Kemudian 16 Juli memposting bab 1 gereja seperti itu tadi. Di Mas Sugiatno memposting pendidikan agama Katolik kelas 12 tanggal 14 Juli. Ini yang sudah terbawa dokumentasi. Nah, Butias bisa men-screenshot ini asal Bapak Ibu memang juga mendokumentasikan dengan baik kegiatan-kegiatan di classroom panjenengan. Presensi siswa ini juga bisa dilihat langsung oleh pengawas seperti ini tampilannya. Jadi mohon nanti para wali sungguh-sungguh mengingatkan pentingnya untuk mengisi presensi kepada para siswa. Nah, untuk laporan bidang ini belum tersedia. Untuk laporan karyawan ini untuk Burina juga sudah saya siapkan linknya nanti untuk mengisinya. Nah, ini gambaran awal dulu apa yang akan sekolah laporkan kepada pengawas, dan ingin saya tekankan bahwa ini semua dapat berjalan kalau kita semua dapat bersama-sama melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Nah, jadi sungguh nanti saya tidak bisa lagi misalkan Bapak Ibu guru yang mungkin mengajarnya terlewat-lewat lalu udah saya isi, kemudian ada tugas-tugas yang tidak dikerjakan lalu saya akan menuliskan, tidak bisa lagi. Karena apa? Real time, semua ini real time. Jadi permintaannya memang seperti itu.
Itu agar nanti Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan dari sekarang, dan harapannya ini nanti Senin sudah jadi, dan Senin nanti untuk jurnal Agustus di minggu kedua itu nanti Bapak Ibu juga sudah clear semua. Minggu pertama ini sudah clear, maksud saya, kemudian memulai minggu kedua dengan sudah memahami bahwa ada tuntutan seperti ini kepada kita. Mari kita menyikapi ini dengan baik. Ini semua demi pelayanan yang lebih prima kepada anak didik kita. Itu, jadi mari kita bersama-sama mensukseskan program ini dan mengoptimalkan pelayanan kita kepada anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita terima bersama dan kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih, berkah dalam.